sampai titik di hari pemilu itu. Coba lihat aja historical, ambil data histori. Tapi setelah pemilu turun. Setelah pemilu ada correction. Michael, bagaimanapun juga kita lihat bagaimana pernah suatu masa unit link itu berkembang luar biasa, dan itu memang dana yang dimasukkan ke pasar modal. Produknya produk asuransi, tapi mix ada proteksi kepada investasi. investment. Iya. Nah, itu pernah mencapai 80% dari total revenue asuransi jiwa itu berasal dari unit link. Sekarang kan mencuat jauh sekali. Itu gimana Pak? Itu juga dikontribusi oleh banyaknya skandal asuransi. Jadi kesulitan dari para policyholder membedakan apa yang terjadi dengan kasus Jiwasraya, kasus Kresna, ya kan, kasus yang unit-unit lain, karena semua dianggap, oh ini ada problem nih industri ini, sehingga berdampak negatif terhadap industri. Lalu kemudian mereka mencoba mereview, bilang, wah ternyata yang unit link saya beli 5-6 tahun lalu nggak perform, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Karena waktu dibikin ilustrasi pertama kali, waktu ditawarkan, itu kan cukup bagus kelihatannya, tapi in reality enggak. Nah ini juga memberikan contribution negatif terhadap industri. Jadi yang shrinking ini bukan hanya satu company tertentu atau dua, tapi lebih kepada industri itu kan. Itu contribution dari itu. Mungkin di situ ada mis-selling dari agency. Mungkin di situ juga karena performance market. Kita tahu indeks, tadi kita udah bicarakan sesi pertama, dia tidak bergerak kemana-mana kan. Mungkin juga karena hal-hal itu dan contribution dari skandal yang ada di dalam industri asuransi, itu membuat persepsi menjadi agak buruk. Dibutuhkan lebih banyak usaha dari industri ini untuk kemudian balik kembali. Ya memang sekarang mau nggak mau mereka lari ke traditional product, nawarkan traditional product untuk bisa uncover itu. Yang menjadi persoalan adalah ini kan dari sisi jumlah pemegang polis itu Indonesia sangat minim ya. Ada kontribusi di unit link bagaimana meningkatkan jumlah pemegang polis, tapi sekarang jadi stuck. Nah, di pasar modal juga ada masalah ketika perusahaan asuransi tidak lagi menaruh uang di saham, lebih banyak milik obligasi, SBN sekarang yang paling aman ya. Itu mempengaruhi performance pasar modal juga. Nah, karena pasar modal akhirnya tergantung pada retail investor yang jumlahnya di atas 10 juta. Retail, mereka punya uang trading cuma 10 juta, 5 juta, 10 juta, 5 juta. Tapi yang gede-gede nggak ada, terutama yang institusi. Institusi kita tahu bahwa ya selain seperti BP Jam Sostek, tapi perusahaan asuransi, life asuransi berpengaruh besar terhadap pasar modal. Kita nggak mendeny itu ya, menyangkal bahwa perusahaan asuransi memegang peranan penting seperti dana pensiun, seperti juga BPJS, seperti juga Taspen dan yang lain-lain, termasuk investasi. Tapi apakah tiba-tiba karena kasus-kasus tadi asuransi menjadi nol di pasar modal, di saham? Enggak, berkurang iya. Ada polis yang disurrender. Ada polis yang jatuh tempo, kemudian orang nggak membeli lagi, ya kan? Tapi masih banyak polis yang belum jatuh tempo, yang continue di-invest. Yang kelihatan di pasar bahwa reksadana itu menurun AUM-nya karena si pemegang unit holder dari reksadana itu yang notabene dulu banyak asuransi, itu hilang. Tapi sebenarnya mereka keluar dari reksadana karena diharuskan oleh peraturan OJK, tapi mereka pindah menjadi KPD dan mereka tetap continue investasi di saham. Apa itu KPD? Dana kelolaan juga? Iya, untuk pengelolaan dana. Tapi mereka dalam regulasi, Iya, dalam segregate pengawas account ya, segregate account. kayak gitu. dulu tuh discretionary. Discretionary, ya itu KPD yang KPD, oke. discretionary fund. Tapi itu data tuh nggak nongol ya. Tidak kelihatan. Sebenarnya ada, cuma yang dipublish itu yang data reksadana. Yang tidak terpublish adalah data KPD. Ya kan? Lebih besar ya. Cukup besar naik. Itu artinya apa? Tetap orang punya dana naruh uang di capital Ada, market. tetap ada di capital market. Kalau kita lihat bahwa market cap di capital market kan tidak menurun. Ya sudah tembus 10 triliun Ya. 10.000 triliun. Iya, dibandingkan 3 tahun lalu di bawah 10 triliun. 10.000 triliun kan? Iya. Artinya bahwa market cap juga tetap growing. Nah pertanyaannya, institutional investor ini yang lokal ya, itu masih banyak nggak naruh uang di saham?
Ya, memang dana pensiun manfaat pasti itu masih tetap menempatkan, tapi memang berkurang karena mulai mature dana pensiunnya. Sedangkan iuran pasti belum banyak menempatkan di capital market. Tapi dana-dana pensiun yang swasta maupun total iuran manfaat pasti itu tetap besar, masih jauh besar. Dan mereka juga banyak melakukan investasi di pasar saham maupun pasar obligasi, ya, karena ada minimum investasi untuk di pasar obligasi government bonds. Ketiga, asuransi juga masih ada, masih cukup besar, masih ratusan triliun untuk investasi di saham. Kemudian, of course, retail lewat reksadana, ya. Kemudian kita yayasan juga investasi, family office sekarang muncul juga melakukan investasi. Dan BPJS kesehatan maupun tenaga kerja tetap melakukan investasi. Bahwa ada pengereman, ada mereka lihat untuk konsolidasi, memperbaiki mereka punya internal itu ada. Tapi nantinya kalau mereka terus bertumbuh, mereka kan harus invest. Ya. Tapi secara umum aset under management, AUM dari manajer investasi yang top 10 menurun ya? Yang top 10 dibandingkan dengan mungkin tahun lalu, ya memang ada menurun sedikit yang top 10. Tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Lari kemana? Banyak lari ke retail bonds, government bonds, ya. Karena kemarin, dua tahun lalu, itu yield government bond kan 7%-an. Iya, betul. Sekarang 6,1, 6,2. Sekarang orang mungkin nanti kalau dia take profit, mungkin dia move ke equity. Sekarang mereka lihat, wah, government bond yield memberikan mereka return yang secara risk-adjusted return lebih bagus daripada di saham saat ini. Tapi begitu nanti saham turun segala, mungkin mereka akan beralih juga kan. Mereka akan take profit di bonds. Karena dengan yield yang turun, harga naik, mereka untung kan. Pemirsa, kita nanti masuk sesi terakhir ya, tentang prospek pasar modal kita bersama Direktur Utama PT Schroders, Michael Joyadi.